kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Human Capital Management, Bapak Dr. Haji Joni Haryanto MDM. Yang kami hormati seluruh teman-teman, seluruh saudara, seluruh teman seperjuangan yang sangat kami cinta sayangi. Perkenalkanlah, saya atas nama Samsudin selaku mahasiswa Magister Manajemen Universitas Islam Malang. Di sini alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk melakukan dialog, untuk berdiskusi, untuk saling tukar pikiran dengan tema memahami konsep dasar Human Capital Management. Sebelum saya mengulas lebih mendalam mengenai konsep dasar Human Capital Management, di sini saya akan sedikit membahas definisi mengenai Human Capital Management. Jadi Human Capital Management ini adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni. Nah, di dalam Human Capital Management ini ada yang namanya memiliki fungsi POAC. Nah, POAC di sini dikelola untuk mengelola, mengembangkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Ilmu ini disusun secara sistematis dan ilmiah. Seni merupakan suatu unsur keindahan, dan di dalam fungsi Human Capital Management di sini terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, sumber daya ini dikelola secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Dan di sini kenapa sumber daya ini dilakukan semaksimal mungkin? Karena sumber daya ini adalah sesuatu yang sangat terbatas, yang mana dilakukan secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Dan di sini kenapa dilakukan secara efisien? Untuk mengoptimalisasi secara maksimal mungkin. Jadi Human Capital Management ini memang suatu ilmu dan seni yang nantinya dilakukan untuk melalui fungsi planning, organizing, actuating, controlling, sehingga nantinya diimplementasikan dalam sumber daya, dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan di dalam sebuah organisasi ataupun suatu perusahaan. Dan sebelum lanjut kepada tahap berikutnya, simak video berikut. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Ya, kembali lagi pada pembahasan tadi untuk melanjutkan mengenai konsep dasar Human Capital Management. Jadi konsep dasar Human Management itu memiliki dua kaitan.
yang berkaitan dengan konsep dasar human capital management itu ada dua. Yang pertama, nilai. Yang kedua itu pengukuran. Yang mana nilai ini yang memiliki kaitan dengan konsep dasar human capital management di sini untuk mendapatkan, menganalisis, melaporkan data sehingga nantinya dapat menginformasikan strategi penambahan nilai dalam suatu keputusan operasional human capital management. Yang kedua, pengukuran. Nah, pengukuran di sini bisa dikatakan untuk memandu pengelolaan human capital management sebagai aset. Dengan demikian, dari dua yang berkaitan dengan konsep dasar human capital management itu bisa dikatakan memiliki fungsi untuk menjembatani strategi human capital management dan strategi bisnis untuk mencapai suatu target atau tujuan yang sudah dikonsepkan, yang sudah diplankan di awal agar tercapai suatu tujuan di dalam suatu perusahaan maupun di dalam sebuah organisasi. Dan di sini ada 3 konsep. Menurut Deere dan Holder pada tahun 1998 itu ada 3 konsep. Yang pertama, pada tingkat organisasi. Pada tingkat organisasi. Yang kedua itu fokus. Yang ketiga, kerangka. Nah, tingkat organisasi ini mencakup di dalam suatu keputusan untuk mengambil suatu tujuan utama, kebijakan utama, dan alokasi sumber daya. Terus yang kedua, fokus. Fokus di sini merupakan suatu penggerak di dalam suatu perusahaan dan juga bisa dikatakan memiliki suatu nilai kefokusan di dalam sebuah organisasi untuk mengelola, untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, kerangka. Kerangka di sini bisa dikatakan proses penyatuan secara luas sehingga nantinya memiliki sesuatu hal yang menjadi dasar, menjadi tombak di sana untuk melakukan suatu gerakan sehingga nantinya di dalam proses perjalanan di dalam suatu organisasi maupun perusahaan itu bisa dilihat dari kerangka awal yang sudah dikonsepkan agar nantinya apa yang sudah menjadi grand design awal itu bisa tercapai sesuai tujuan, sesuai apa yang sudah menjadi keinginan di dalam suatu organisasi maupun di dalam suatu perusahaan. Dan di sini mengenai dasar human capital management ada beberapa yang harus dilakukan dalam artian nantinya untuk melangkah agar tidak stagnan di tempat. Yang pertama, untuk menekankan signifikan manajemen berbasis pengukuran. Bagaimana untuk mengukur dari hasil setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya hasilnya seperti apa itu harus diukur agar nantinya bisa dijadikan suatu bahan monitoring evaluasi di dalam suatu perusahaan maupun di dalam suatu organisasi. Yang kedua, bagaimana nantinya memberikan suatu pemahaman terhadap suatu karyawan ketika berada di dalam suatu perusahaan, ketika berada di dalam suatu organisasi, bagaimana memberikan suatu pemahaman kepada pengurusnya agar apa yang masih menjadi hal yang dibingungkan itu bisa dimaksimalkan dengan adanya proses pemahaman, proses pembelajaran di dalam suatu perusahaan maupun suatu organisasi. Yang ketiga nantinya dapat
memperkuat keyakinan bahwasanya manusia itu adalah aset untuk mengembangkan di dalam suatu perusahaan maupun di dalam suatu organisasi. Sehingga nantinya seiring berjalannya waktu di dalam suatu perusahaan mengenai konsep dasar di dalam human capital management ini, banyak hal yang harus dilakukan. Sehingga nantinya segala sesuatu yang sudah berjalan itu harus dilakukan tinjauan-tinjauan oleh seorang manajer ketika berada di dalam suatu perusahaan untuk mengelola, untuk mengembangkan di dalam suatu perusahaan maupun di dalam suatu organisasi, sehingga nantinya ke belakang apa yang sudah menjadi hal yang kurang baik itu bisa diperbaiki dengan adanya suatu monitoring evaluasi di dalam suatu perusahaan maupun di dalam organisasi. Bagaimana nantinya bisa memaksimalkan suatu communication dari bawahan sampai ke atasan di dalam perusahaan maupun di organisasi pun sebaliknya. Bagaimana memaksimalkan? Karena bisa dikatakan kunci yang paling memiliki dampak terhadap suatu perusahaan ataupun suatu organisasi yaitu komunikasi. Meskipun yang lain sudah berjalan, namun komunikasi dari bawahan dengan atasan itu, dari atasan ke bawah itu tidak berjalan semaksimal mungkin, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di dalam suatu perusahaan, dan juga di dalam suatu organisasi. Sehingga nantinya apa yang sudah menjadi keinginan yang sudah ditata dari awal sampai nantinya tercapai sebuah tujuan di dalam sebuah perusahaan dan organisasi. Ya, mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai konsep dasar human capital management. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya. Jadi mengenai konsep dasar human capital management di sini merupakan suatu pengetahuan yang nantinya dibentuk di dalam suatu keterampilan untuk mengembangkan suatu kemampuan karyawan ataupun pengurus yang berada di dalam sebuah organisasi, sehingga nantinya untuk meningkatkan suatu kinerja agar tercapai sebuah tujuan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kata yang kurang berkenan maupun dari segi teori yang sudah disampaikan ada banyak kekurangan, mohon dilengkapi di bawah di kolom komentar. Dan semoga channel ini tetap bisa berlanjut pada tahap berikutnya. Ya, mungkin itu dulu. Dan jangan lupa, setelah saya tutup nanti akan ada tayangan video kampus Universitas Islam Malang. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi akreditasi, Universitas Islam Malang saat ini sudah ada 8 yang telah terakreditasi A. Ini menunjukkan bahwa Universitas Islam Malang memiliki satu progresivitas yang luar biasa, terutama dalam meningkatkan akreditasi eksternal. Tetapi untuk mutu internalnya pun juga kita bangun sedemikian rupa.